warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Disyukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita bisa menghadiri kegiatan PJJ dengan harapan walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung atau secara tatap muka, paling tidak nanti dengan materi yang berupa video nanti kalian semua bisa memahami materi apa yang akan Bapak ajarkan. Sebelum kita masuk ke sana, untuk anak-anak nanti silakan cek dulu berapa temannya yang sudah hadir. Yang pertama nanti kita akan lakukan dengan cara absensi online. Nanti di link ini untuk kelas 11 akan saya kirimkan link untuk absensi online. Selama 10 menit saya kasih kesempatan untuk kalian melakukan absensi secara online melalui Google Form. Selanjutnya nanti untuk anak-anak semua di pertemuan pertama kita sudah perkenalan dan membahas masalah KD-KD yang akan kita pelajari. Menginjak pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, kita akan belajar mengenai masuk ke materi, yaitu konsep teknologi. Terkhusus di sini adalah pengembangan aplikasi web. Tujuan kita belajar nanti ini kalian nanti bisa memahami profesi bidang teknologi informasi, bisa memahami profesi dan pengembangan aplikasi web, bisa memahami sejarah web, bisa memahami cara kerja web. Itu ya adik-adik. Jadi nanti paling tidak dari tujuan pembelajaran kita belajar web, nanti kalian bisa memenuhi tujuan dari kelima. Berikutnya yang kedua itu nanti kalian akan sedikit berkenalan dan menyinggung masalah profesi-profesi yang ada di TIK. Oke, nanti di dalam KD ini kita akan belajar mengenai sedikit profesi yang menyinggung tentang pekerjaan. Setelah kalian nanti bisa lulus, kalian bisa melakukan pengembangan web, skill webnya yang bagus agar bisa mencapai posisi profesi yang bagus di bidang TI. Ini banyak sekali. Yang pertama itu otomatis nanti dari analisis software. Tugasnya sudah ada di sini, yaitu menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisis sistem yang sudah ada, kelebihan dan kekurangannya, serta sampai dengan studi kelayakan dan desain. Yang kedua itu adalah programmer, orang yang bertugas untuk membuat coding seperti yang ada di jurusan kita ini. Nanti tugas kita yang pertama yaitu kegiatan kita belajar kita nanti yaitu membuat coding, merancang sistem, dimana nanti ini tingkatannya satu level di bawah programmer, di bawah analis. Oke, yang berikutnya ada web design. Ini yang paling disuka. Ini kebanyakan orang suka dengan web design. Ada juga web programmer. Berikutnya lagi untuk pengembangan yang lain untuk profesinya yaitu ada technical engineering. Ini terkhusus di perangkat kerasnya. Ada network engineer, ini terkhusus di perangkat jaringan komputer. Itu sebagian besar untuk profesi di pengembangan web. Jadi jika kalian ambil jurusan di RPL sendiri, sebenarnya banyak itu peluang untuk menjadi seorang programmer ataupun mengembangkan karir yang lain. Ini juga di kelompok yang lain ada EDP, itu biasanya bekerja di kantor-kantor atau perusahaan besar, khusus mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan data. Ada juga sistem administrator, itu bertugas melakukan administrasi terhadap sistem seperti jaringan dan lain sebagainya. Ini di web designer sendiri, ini nanti adalah seorang yang bertanggung jawab menentukan sebuah tampilan website. Jika kalian pernah membuka sebuah website,
Facebook, contohnya Google dan lain sebagainya, itu nanti itu akan tampil sebuah halaman. Di dalam halaman tersebut itu banyak sekali, ada tulisan, ada gambar, ada animasi, bahkan sampai dengan suara. Untuk masing-masing halaman itu ditata sedemikian rupa, jadi tidak muncul otomatis, semua ditata berdasarkan tampilan atau layout. Masing-masing mempunyai layoutnya. Minimal sekali web design itu harus bisa mengoperasikan HTML, di HTML, pengolah gambar, animasi, dan lain sebagainya. Ini terkhusus untuk profesi web design. Berikutnya ada web programmer. Di web programmer, antara web design dan web programmer di sekolahan biasanya ini dalam penerapan atau prakteknya ini jadi satu, tetapi nanti kalau sudah masuk di perusahaan besar atau di software house, sebuah perusahaan yang khusus berkecimpung di software, ini nanti sudah ada pemisahannya antara web programmer sendiri sama web designer sendiri. Di dalam web programmer ini nanti minimal sekali yang harus dikuasai adalah ada CGI, PHP, nanti akan kita pelajari di kelas 11 semester 4 ya, di semester 4. Di situ nanti ada juga JavaScript tingkat lanjut dan ASP khusus untuk Windows yang network. Ada lagi yaitu web admin, administrator. Ini biasanya terkhusus di operator jaringan komputer. Misalkan sebuah perusahaan itu mempunyai banyak komputer, di situ diperlukan seorang admin, yaitu memaintain atau merawat server, mengoperasikan aplikasi dan menjaga datanya. Di dalam profesi ini juga ada namanya webmaster. Itu webmaster ini sesuai namanya adalah master. Dia adalah seorang master yang akan mengerti semua hal dari desain, program sampai keamanan jaringan. Ini adalah master. Ada web developer, ini biasanya pengembangan web atau mengembangkan web-web yang sudah ada. Ini juga banyak bekerja di kantor, bank, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang sekilas mengenai profesi pengembangan web. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa kalian masukkan di komentar dalam video ini ataupun di grup WA, atau bisa dengan japri saya. Oke, berikutnya adalah sejarah web. Di dalam sejarah web ini banyak sekali, ini tidak mungkin saya uraikan satu persatu. Yang jelas kalau web itu berasal dari kata atau kalimat berbahasa Inggris yang berarti adalah jaringan, yaitu menghubungkan komputer di seluruh dunia, antara komputer satu dengan komputer yang lain, antara jaringan satu dengan jaringan yang lain di seluruh dunia. Itu makanya muncul namanya web. Ini banyak sekali yang nanti bisa kita pelajari, di antaranya adalah www atau www, ada URL, juga ada HTML. Nanti di pelajaran kita akan fokus di HTML terlebih dahulu. Apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language. Jadi nanti kita belajar cara membuat tampilan web. Kalau di HTML biasanya ini digunakan untuk web-web yang statis sifatnya, hanya menginformasikan satu arah. Oke, lanjut. Ini dia, ada Bapak Tim Berners-Lee. Ini adalah orang yang menciptakan jaringan dan menautkan berbagai arsip atau file menggunakan teknologi informasi. Oke, nanti bisa dibaca sendiri, dibuat PowerPoint. Ini adalah contoh sebuah website atau halaman web. Di sini ada gambar, ada foto, ada tulisan, ya, ada desainnya, desain grafisnya masuk. Jadi semua nanti dibuat minimal sekali menggunakan HTML. Oke, kita masuk ke standar web.
tadi sudah saya singgung mengenai HTML. Itu apa? Itu merupakan bahasa standar web yang didefinisikan ini ya, didirikan dan dikelola oleh W3C atau World Wide Web Consortium. HTML pertama kali dikembangkan oleh Tim Berners-Lee. Oke ya, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Kemudian di bawahnya ini ada versi-versi HTML ya, versi 1 yang pertama kali HTML dibuat atau dikembangkan. Ada versi 2, versi 3, 3.2, 4, dan terakhir ini adalah versi 5. Oke, ini adalah web yang atau HTML yang didukung oleh beberapa aplikasi browser, diantaranya adalah Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, dan Safari. Oke, mungkin cara kerjanya ini nanti bisa kita lihat di sini. Ya. Oke, mungkin kalau tidak ada di sini kita cari. Sebenarnya di sini banyak sekali untuk kita coba cari di cara kerja web. Nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Ini ya. Jadi dari komputer user, komputer orang. Ini contoh. Dari komputer user ini dia akan meminta atau menginput sebuah data atau informasi ke dalam server. Kemudian server ini akan meminta data ke data server atau data center terkhusus untuk komputer yang mengolah data. Kemudian dari data server ini dikembalikan lagi ke web server, kemudian dikembalikan lagi ke komputer user atau kita. Itu cara kerja sederhana. Ini ya, untuk gambar atau alur yang lain seperti ini. Dari orang ngirim atau mengetik atau mengirim sesuatu ke web browser, ke Google Chrome, Mozilla Firefox atau yang lain. Kemudian dari masing-masing perangkat user ini dikirimkan ke komputer server di mana di dalamnya itu mempunyai web server yang akan melayani permintaan user. Kemudian akan dikembalikan lagi melalui web browser dan ditampilkan ke layar pengguna. Itu tadi anatomi atau cara kerja sebuah web. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai dengan materi itu. Pada materi nanti ini banyak sekali ya, bisa kalian lebih pahami lagi dengan cara menyalin atau meringkas materi ini kemudian menempelkan ke dalam PowerPoint ataupun video. Silakan nanti untuk pertemuan ini ada materi yang akan saya share lewat blog ataupun lewat WA. Kemudian ini nanti kalian pelajari, kalian baca, kalian pahami, kemudian ditempel di PowerPoint. Atau untuk kalian yang sudah mahir video editing nanti bisa dibuat ke dalam bentuk video. Oke, mungkin itu dulu yang sekilas yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk diskusi mengenai materi ini, ada tanya dan jawab dari kalian, kita bisa lakukan di WA group maupun di komentar video ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti di dalam file tugasnya nanti akan kami kirim link untuk pengumpulan PowerPoint-nya. Itu ya anak. Mungkin kalau belum ada yang ditanyakan, itu dari Pak Guru sedikit materi, silakan nanti dibuat ke dalam bentuk PowerPoint.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.